Shalom semuanya. Kita semua tahu doa pagi itu penting. Tapi, apakah ini hanya soal disiplin? Apakah Tuhan lebih mendengar di jam 5 pagi daripada di jam 5 sore? Tentu tidak. Sesungguhnya Alkitab telah mengungkapkan kebenaran luar biasa tentang mengapa doa pagi bisa membuka pintu mujizat. Dan ini adalah sesuatu yang bisa Anda alami sendiri. Mari kita telusuri bersama dalam video ini. Pertama, doa pagi ternyata adalah persembahan buah sulung. Di zaman Alkitab, kunci untuk memberkati seluruh hasil panen terletak pada satu hal, yaitu mempersembahkan buah sulung, yakni hasil panen yang pertama dan terbaik. Perintah Tuhan jelas dalam Keluaran 23 ayat 19. Yang terbaik dari buah sulung hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Prinsip dibaliknya luar biasa, bahwa apa yang Anda lakukan dengan yang pertama menentukan nasib semua sisanya. Dengan menyerahkan bagian pertama kepada Tuhan, seluruh sisa panen ikut dikuduskan dan diberkati. Nah, disinilah letak rahasia yang akan mengubah cara Anda memandang pagi hari. Jika petani punya buah sulung dari panennya, kita punya buah sulung dari waktu kita, yaitu pagi hari. 1 atau 2 jam pertama setelah Anda bangun adalah buah sulung dari 24 jam yang Anda miliki. Momen-momen awal itu adalah perwakilan dari seluruh hari yang akan datang. Jadi saat Anda memulai hari dengan doa, Anda tidak sedang sekedar ritual, Anda sedang mempersembahkan buah sulung waktu Anda kepada Sang Pemilik Waktu. Anda sedang membuat sebuah deklarasi iman yang dahsyat. Tuhan, hari ini bukan milikku, tapi milikmu. Waktu, tenaga, dan pikiran yang akan aku pakai seharian ini, ku persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Maka tindakan iman di awal hari ini akan menguduskan dan menebus sisa hari Anda. Anda sedang menarik berkat dari surga untuk jam-jam berikutnya dan membuka pintu bagi panen mujizat, damai sejahtera, dan tuntunan ilahi sepanjang hari. Inilah yang Yesus maksudkan saat Ia berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Matius 6 ayat 33. Kata dahulu di sini bukan hanya soal prioritas, tetapi juga soal urutan waktu. Apa yang Anda lakukan pertama kali di pagi hari akan menentukan apa yang akan ditambahkan dalam hidup Anda sepanjang hari itu. Luar biasa. Selanjutnya, kedua, karena Tuhan membagikan hikmat-Nya di pagi hari. Nubuatan Yesaya tentang Yesus memberikan petunjuk rahasia ini bagi kita. Yesaya 50 ayat 4-5 mengatakan, "Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku." Perhatikan frasa kunci itu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah janji bahwa di pagi hari Tuhan akan secara aktif mempersiapkan kita untuk menerima instruksi, hikmat, dan strateginya. Bayangkan ini seperti sinyal radio. Pagi hari adalah saat frekuensi surga paling jernih dan kuat sebelum derau dunia berupa kekhawatiran, daftar tugas, dan notifikasi mulai mengganggu sinyalnya.
Doa pagi adalah tindakan Anda secara sadar menyetel antena rohani Anda ke frekuensinya Tuhan. Ketika Anda meluangkan waktu untuk mendengar seperti seorang murid di pagi hari, Anda akan menerima unduhan hikmat ilahi. Hasilnya, Anda akan memiliki lidah seorang murid sepanjang hari, mampu melepaskan perkataan firman yang tepat pada waktu yang tepat yang menjadi mujizat bagi orang lain. Haleluya, amin. Ketiga, doa pagi adalah aksi pencegahan masalah. Banyak orang mengira doa adalah sarana untuk meminta pertolongan saat masalah sudah terjadi. Namun, pemazmur Daud menunjukkan fungsi doa pagi yang jauh lebih dahsyat, yaitu sebagai tindakan pencegahan. Dalam Mazmur 5 ayat 4 ia menulis, "Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu." Mari kita bedah dua kata kunci ini. Kata mengatur persembahan dalam bahasa aslinya juga bisa berarti mempersiapkan kasusku atau menyusun strategi pertempuranku di hadapan Tuhan. Sementara itu, menunggu-nunggu bukanlah penantian yang pasif, melainkan sikap waspada seorang penjaga di menara pengawas yang sedang mengamati cakrawala. Jadi, doa pagi bukanlah ritual yang lemah lembut. Di alam roh, itu adalah tindakan intelijen yang proaktif. Anda sedang naik ke menara pengawas rohani bersama Roh Kudus untuk memindai medan pertempuran hari itu, bahkan sebelum pertempuran dimulai. Anda melihat potensi jebakan musuh, titik-titik rawan, sekaligus peluang ilahi yang tersembunyi. Dengan intelijen ini, Anda dapat berdoa secara spesifik, mematahkan rencana jahat sebelum terlaksana, dan menempatkan diri Anda di jalur berkat Tuhan. Doa pagi mengubah Anda dari korban yang reaktif menjadi pemenang yang proaktif. Anda tidak lagi hanya meminta mujizat untuk menyelesaikan masalah. Anda mencegah masalah itu terjadi sejak awal. Ingatlah, mujizat terbesar yang Anda akan alami bisa jadi adalah bencana yang tidak terjadi karena Anda telah berjaga-jaga dengan doa di pagi hari. Luar biasa, tapi masih belum berhenti di sini. Selanjutnya, yang terakhir adalah yang paling dahsyat. Keempat, karena Tuhan Yesus sendiri yang menetapkan cetak biru finalnya bahwa doa pagi itu sangat penting karena akan membuka banyak pintu mujizat. Sebuah prinsip yang telah kita bahas, persembahan buah sulung, menerima hikmat ilahi, dan aksi pencegahan masalah bukanlah sekedar teori yang indah, karena semua itu telah terangkum dan telah divalidasi dalam satu teladan hidup yang paling agung, Yesus Kristus sendiri. Dialah praktisi utama, sekaligus bukti final dari kuasa doa pagi. Injil Markus melukiskan sebuah adegan yang sangat kuat. Setelah hari yang panjang dan melelahkan penuh dengan pelayanan, Yesus bisa saja beristirahat lebih lama. Namun, perhatikan apa yang ia lakukan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 1 ayat 35. Ini bukanlah sebuah catatan biasa. Ini adalah cetak biru dari Tuhan untuk kita ikuti. Sekarang, perhatikan baik-baik apa yang terjadi setelah momen intim dengan Bapa di pagi buta itu. Alkitab mencatat bahwa hari itu dipenuhi dengan demonstrasi kuasa yang luar biasa. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit dan mengusir roh-roh jahat dengan otoritas penuh. Doa paginya
bukan sekedar rutinitas pembuka hari. Itu adalah sumber bahan bakar rohani yang menyulut kuasa untuk setiap mujizat yang terjadi sepanjang hari itu. Inilah pertanyaan terakhir yang harus kita renungkan. Jika Yesus, Sang Anak Allah yang sempurna, merasa perlu untuk menyendiri, mengisi ulang kuasanya, dan menyelaraskan diri dengan Bapa setiap pagi, seberapa jauhnya lebih perlunya hal itu bagi kita. Sekarang, seperti biasa, sebelum video berakhir, kita akan membagikan intisari sebagai pengingat penting bahwa ternyata doa pagi bukanlah tentang membangunkan Tuhan dari tidurnya. Itu tentang membangunkan roh dalam diri kita dari tidur rohani, di mana mengaktifkan tindakan profetik untuk menguduskan waktu, yakni dengan persembahan buah sulung, menyelaraskan frekuensi, yakni mendengar hikmat seperti murid, mengawasi medan pertempuran seperti berjaga di menara, mengisi ulang kuasa, yakni mengikuti cetak biru Yesus. Pintu mujizat terbuka bukan karena kebetulan, tetapi karena Anda di pagi hari melalui doa telah memutar kunci iman dan menggeser engselnya sebelum angin perlawanan dunia berhembus kencang. Anda menjadi arsitek bagi hari Anda, bukan korban dari keadaannya. Jadi, besok pagi, sebelum Anda menggapai ponsel, gapailah hadiratnya. Klaim hari itu untuk mujizat. Mazmur 143:8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Haleluya. Amin. Jika berkenan, berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.